Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi kita belajar akuntansi keuangan bersama Bapak Ali dari Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang depresi aset tetap berupa sumber daya alam. Bapak harap kalian dapat menyimak dan memahami penjelasan dari Bapak. Pengertian depresi. Dalam ilmu akuntansi, depresi bisa diartikan sebagai alokasi biaya yang diperoleh sumber-sumber alam ke periode-periode yang menerima manfaat dari sumber itu. Macam-macam aktiva yang terkena depresi yaitu tambang besi, tambang batu bara, tambang minyak, dan tambang biji besi. Selanjutnya itu metode depresi. Nah, metode depresi itu ada 3. Yang pertama itu harga perolehan aktiva. Harga perolehan sumber-sumber alam yang pengeluarannya sejak memperoleh izin sampai sumber alam itu dapat diambil hasilnya. Yang kedua yaitu taksiran nilai sisa apabila sumber alam sudah selesai dieksploitasi. Yang terakhir itu yang 3 yaitu taksiran hasil yang secara ekonomis dapat dieksploitasi. Selanjutnya yaitu tujuan perhitungan depresi. Yang pertama, untuk mengetahui sisa stok dari sumber daya setelah dimanfaatkan atau akibat kerusakan. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Yang ketiga sebagai bahan perancangan pembangunan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yang keempat itu mencegah dan mengurangi kelangkaan sumber daya. Contoh kasus 1, PT Adaro pada bulan Maret 2014 investasi sebesar 4 miliar rupiah pada lahan pertambangan yang diestimasikan memiliki 20 juta ton bahan tambang dan tidak memiliki nilai residu. Pada tahun pertama, perusahaan menghasilkan dan menjual sebanyak 500.000 ton. Pertama-tama kita cari dulu depresi per unitnya, yaitu untuk mencari depresi per unit, harga perolehan dibagikan harga estimasinya, yaitu 4 miliar dibagi 20 juta, dapat depresi per unitnya itu 200.000 per ton rupiah. Nah, sekarang mencari beban depresi pada tahun ini, yaitu beban depresi per unit dikalikan penjualan pada tahun tersebut, yaitu 200 dikali 500 juta rupiah, 500.000 ton, dapat 100 juta. Nah, untuk zona penyesuaiannya masukkan tanggalnya 31 Desember 2014 dengan keterangan beban depresi didebit 100 juta dan akumulasi depresi itu dikredit 100 juta. Contoh kasus 2, pada bulan Desember 2019 PT Pertamina mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak pertambangan minyak di suatu lokasi sebesar 900 juta rupiah. Taksiran jumlah kandungan minyak di daerah tersebut adalah 150.000 barel. Realisasi produksi selama 4 tahun berturut-turut tahun 2019 adalah 20.000 barel, tahun 2020 yaitu 30.000 barel, tahun 2021 yaitu 40.000 barel, dan tahun 2022 60.000 barel. Depresi selama 4 tahun dihitung sebagai berikut. Cara menjawabnya yaitu untuk persentase depresi didapat dari realisasi produk tiap tahun dibagi taksiran jumlah barelnya. Nah, misalnya pada tahun 2019 yaitu 20.000 barel dibagi 150.000 dikali 100%. Nah, dapat persennya itu 13,3% di tahun 2019. Nah, untuk tahun selanjutnya juga sama pada kolom persentase depresi perhitungannya. Nah, selanjutnya di kolom depresi yaitu persentase yang kita
yang kita dapat dikalikan harga perolehannya, yaitu pada tahun 2019 13,3% itu dikalikan 900 juta. Nah, hasilnya yaitu 119.700.000. Dan untuk tahun selanjutnya juga sama perhitungannya. Nah, selanjutnya untuk nilai sisa buku didapat dari harga perolehan dikurangi deflasi. Nah, pada tahun 2019 itu 900 juta dikurang deflasi, yaitu 119.700.000. Hasilnya yaitu 780.300.000 rupiah. Nah, untuk tahun selanjutnya nilai sisa buku dikurangi deflasi pada tahun tersebut. Selanjutnya yaitu jurnal penyesuaiannya, masukkan tanggal 31 Desember sampai 2019 sampai 2022. Ambil di kolom di deflasi, yaitu pada tahun 2019 119.700.000. Masukkan keterangannya, biaya deflasi di debit yaitu 119.700.000. Pada akumulasi deflasi itu di kredit 119.700.000 sampai tahun seterusnya tahun 2022. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada yang tidak paham, bisa diskusikan di grup atau tanyakan langsung ke Bapak. Apabila ada salah kata dari Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.